Kak. Jadi kira-kira awal mula saya ketertarikan untuk terjun di dunia pengurangan sampah ini sekitar ceritanya itu sekitar tahun 2017 akhir. Pertama kali saya ke Kendari dan saya pindah dari Jawa. Begitu turun dari bandara sampai menuju lokasi rumah yang ada di Kendari, itu saya melihat ada banyak sekali sampah bertebaran di kiri kanan. Saya sendiri pribadi sejak tahun 2005-2006 itu saya sudah mulai terjun, memang basicnya memang sudah terjun di dunia bisnis limbah daur ulang. Begitu saya masuk Kendari tahun 2017 itu timbullah dengan melihat keadaan yang sungguh luar biasa. Kalau buat saya pribadi sungguh sangat istilahnya mungkin mengundang sebuah keprihatinan buat saya pribadi. Akhirnya saya mulai untuk mengadakan sebuah kegiatan yang masih sifatnya underground, jadi sifatnya hanya berdasarkan atas usaha sendiri, kemauan sendiri, inisiatif sendiri lah istilahnya gitu. Saya dimulai dari situ, dan tahun 2017 ke 18-nya itu saya alhamdulillahnya ketemu dengan Bapak Arifin Rauf, beliau salah satu petinggi di DLH Kota Kendari, dan beliau yang pertama kali mengizinkan saya untuk mengelola komposter di kawasan TPA Puatu. Nah, dari situlah semuanya berawal. Dari kegiatan di TPA Puatu waktu itu masih pakai dana pribadi juga. Waktu itu mulai dari kita rehab mesin yang mangkrak dan segala macam, tapi tetap juga dibantu dari pihak DLHK. Dari situ kita semuanya berjalan. Mulai dari kita mengcover pengurangan sampah di TPA sendiri sampai di luar TPA. Seiring waktu berjalan, saya mulai banyak berkenalan dan banyak teman-teman juga di luaran, mulai dari Nature Revolution, berkenal dengan Nature Revolution, dan beberapa teman-teman LSM yang lain atau bahkan aktivis yang lain. Nah, dari situ saya semakin membesarkan kegiatan yang memang tujuan saya untuk mengurangi sampah di Kota Kendari. Jadi pada dasarnya dalam hal pemilahan sampah atau pengelolaan sampah, usaha mengurangi sampah itu sebenarnya sangat simpel, dan itu sebenarnya sangat mudah disosialisasikan ke masyarakat. Saya ambil contoh seperti ini, misalkan ini kan sampah yang kami kumpulkan dari masyarakat. Ini salah satunya, ini kan salah satu jenis plastik PET atau PET dari botol minuman mineral kan. Nah, itu cara pemilahannya, labelnya kita kupas, kemudian tutupnya kita pisah, dari kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti masing-masing bagian dipisah. Jadi satu produk itu bisa jadi 3 item jenis plastik. Yang satu PET, yang satu HD, yang satu PVC. Dan masing-masing mempunyai value yang luar biasa jika didaur ulang. Seperti ini misalkan, jika kita dikirim ke Jawa, itu bisa sampai untuk per harga sekarang, itu bisa sampai di angka kisaran 7.000 hingga 8.000. Untuk HD, untuk permintaan sekarang, HD mentah itu sudah dibuka di angka 7.500. Kemudian untuk PVC ini bisa kita ubah menjadi, kalau diketemukan ke mesin pirolisis, bisa dijadikan minyak tanah, atau kalau di melting bisa dijadikan paving block, meja, kaki kursi, dan lain-lain. Jadi ini juga yang mendorong saya istilahnya untuk mengajak masyarakat di Kota Kendari untuk peduli terhadap sampah, karena sampah itu saya berpikir bahwasanya sampah itu jangan sampai menjadi musibah, tapi memberikan suatu berkah, manfaat. Karena dengan adanya daur ulang, otomatis kita sudah menyelamatkan bumi, lingkungan sekitar, laut, dan segala macam.
Jadi sebenarnya plastik itu ada dua. Kami kategorikan ada dua kan, saya kategorikan ada dua. Jadi plastik ada yang plastik ori, dua plastik daur ulang. Jadi fungsinya daur ulang ini sebenarnya untuk mencegah terutama plastik yang sudah habis dipakai dan dibuang. Nah itu satu untuk mencegah itu. Yang kedua untuk mencegah penambahan plastik ori. Yang kita ketahui sendiri kan bahwasanya plastik ori kan diproduksi oleh pabrikan-pabrikan besar itu terbuat dari senyawa-senyawa minyak kimia, kemudian dari minyak bumi dan segala macam. Jadi justru dengan adanya kehadiran daur ulang, pemilahan sampah itu mengurangi sampah plastik yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini juga salah satu untuk mencegah ini, jangan sampai kita membakar plastik. Plastik ketika dibakar sudah luar biasa bahayanya. Itu bisa, salah satunya itu kalau tidak salah bisa menimbulkan sesak nafas dan di gangguan pernafasan, kemudian bisa juga memacu kanker di dalam tubuh kita. Jadi sebisa mungkin plastik jangan pernah sekali-kali dibakar. Seperti itu, karena sangat bahaya sekali. Saya ambil contoh ini aja yang saya lakukan di lingkungan saya, tempat tinggal saya berada ini kan. Sebenarnya ini sesuatu yang kecil. Jadi pertama kali untuk mengubah paradigma masyarakat untuk memilah sampah itu sebenarnya sudah tantangan berat sekali, apalagi Kendari ini kan. Yang saya lakukan pertama kali itu, pertama saya datang ke masyarakat memberikan sebentuk satu kayak semacam sentuhan dalam artian plastik itu ada nilainya. Plastik itu ada harganya. Terus yang kedua, plastik itu berbahaya juga. Andai kata kita memperlakukan plastik tidak sebagaimana mestinya. Jadi pertama saya bergerak memberikan nilai value. Jadi masyarakat saya kasih tahu memang, jadi plastik jangan sampai dibuang, kerdus jangan sampai dibuang atau dibakar, tolong dikumpulkan. Saya kasih karung, kemudian mereka kumpulkan memang. Di dalam sebuah karung itu nanti per 1 minggu sekali nanti datang ke rumah atau saya jemput pakai armada untuk ditimbang dan diberikan nilai yang semestinya. Kalau rata-rata kalau saya berangkat jam 8 sampai jam 10 itu minimal rata-rata 300-an. 300 kilo minimal. Tapi kalau normalnya sih standarnya di kisaran 700 sampai 800 kilo per hari. Ya. Untuk saat ini saya maksimal sampai daerah Sumbersari, Konawe Selatan. Maksimal. Kalau digabung dengan sana itu bisa berapa sehari? 1 ton, iya. 1 ton lebih 1 hari. Ya, sementara ini memang saya karena belum, ya istilahnya belum mendapatkan support yang penuh lah mungkin istilahnya. Adalah, sudah ada support beberapa dari dinas, dari ini dan segala macam. Hanya mungkin karena tetap istilahnya kami kekurangan sarana prasarana serta fasilitas, saya tidak ada masalah. Istilahnya rumah pribadi untuk saya jadikan workshop. Istilahnya di sini memang kegiatan saya memang murni hanya semata-mata kepedulian saya terhadap lingkungan di Kendari terutama. Sementara ini yang sudah saya lakukan di sini di Lorong Melati ini, kemudian di beberapa titik di daerah Puwatu juga di Tobuha. Nah, dan progresnya insya Allah kalau tidak ada kendala, kita nanti berkembang juga sampai ke luar kota di Konawe dan segala macam. Kendalanya apa itu? Kalau kendala untuk saat ini saya SDM support, yang pasti SDM support, sarana fasilitas yang untuk mensupport saya juga belum. Apa itu fasilitas? Ya kayak misalkan mesin-mesin yang saya butuhkan itu belum ada, kemudian fasilitas kayak misalkan armada saya sendiri juga masih terbatas. Kemudian saya kekurangan tenaga SDM juga, saya masih hanya mengandalkan 2 orang, dibantu 2 orang.
Kalau saya sendiri secara pribadi, jadi menujunya bukan hanya ke 3R-nya. Jadi kalau 3R kan reduce, reuse, recycle kan. Mengurangi, memakai kembali atau mendaur ulang. Jadi saya pinginnya lebih menuju ke zero waste. Jadi di sini sampah-sampah seperti ini misalkan, nanti tidak hanya sekedar dicacah terus kemudian dikirim ke Jawa, tapi ada juga untuk sampah-sampah yang non valuable, misalkan seperti kantong plastik seperti ini, kantong plastik, styrofoam. Kalau yang di sini kan tidak ada value-nya, itu saya pengennya ini diubah ke produk yang ada manfaatnya. Misalkan saya ada mesin pirolisis, jadi ini nanti bisa diubah menjadi minyak tanah, jadi sudah non residu. Atau juga ini diperlukan mesin melting itu nanti dia bisa diubah menjadi kayak meja, paving block dan segala macam. Alatnya belum ada, Untuk saat ini saya belum ada. tapi di tempat lain di Kendari ada. Masih ada satu, itu pun sangat kecil sekali di bank sampah Sehati kalau nggak salah, tidak salah. Sebenarnya yang saya kelola di sini itu semuanya all item, all product, mulai dari plastik, karton, kertas dan segala macam. Hanya saja di sini yang saya agak perkuat memang di plastiknya kan, karena plastik itu kan kalau salah penggunaan, dalam artian salah kita memperlakukan plastik bekas itu sudah sangat berbahaya sekali. Dampaknya luar biasa untuk kesehatan kita sendiri sebagai manusia, juga terhadap lingkungan. Itulah kenapa saya tidak hanya semata-mata mengukur dari nilai value untuk bisnisnya, tapi di kepedulian di lingkungannya. Walaupun ini sebenarnya nilai value-nya juga cukup tinggi, sangat tinggi. Oh ya, untuk saat ini yang kami lakukan, ya walaupun belum sesering yang ada di darat, di kota, tapi kami tiap beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali, kami mengadakan kayak semacam membersihkan bibir-bibir pantai, kemudian juga sekaligus memberikan pengertian, edukasi kepada warga masyarakat sekitar untuk jangan pernah sekali-kali membuang sampah plastik di lautan. Jadi untuk saat ini memang kami rutin juga. Selain itu saya juga dibantu dari beberapa pihak, ya salah satunya itu Nature Revolution Indonesia, Toli-Toli Giant Clam, yang ada di Konawe. Kita berkolaborasi selain untuk kita menunjukkan kepedulian kita melakukan gerakan di sana terhadap sampah, teman-teman di sana juga ada beberapa penanaman mangrove, terumbu karang dan lain-lain. Iya, untuk saat ini saya sendiri baru mulai ini, karena kan baru mulai kenalan dengan teras juga sudah mulai support, dan insya Allah lah istilahnya bulan-bulan ini atau bulan depan kita sudah mulai aktif untuk membangun sebuah bank sampah di kawasan pesisir, yang tujuannya memang kita untuk betul-betul istilahnya concern supaya sampah plastik tidak jatuh ke lautan. Jadi kalau harapan saya sih terhadap warga Kendari, khususnya saya berharap bahwasanya untuk jangan pernah membuang sampah. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Jadi sebisa mungkin sampah itu dipilah dari rumah atau sampah dipacking di sebuah kantong atau di tempat apapun dan dibuang pada tempatnya. Jadi nanti petugas ataupun petugas dari kebersihan dari DLHK ataupun dari saya sendiri secara pribadi lebih mempermudah untuk memudahkan kami untuk memproses ke langkah selanjutnya.